atau UTS plus gitu, Bu. Oh, berarti evaluasi yang kalian buat kemarin soalnya itu terdiri dari beberapa subbab gitu ya, dari beberapa materi ya. Jadi satu kan kita RPP satu materi gitu Bu. Jadi ya Mm-mm. ya soal-soalnya meliputi yang ada di materi itu Bu. Oh, penilaian akhir berarti ya, penilaian harian ya namanya ya, kalau zaman dulu tuh. Iya Bu. Iya. Oke. Oke, berarti penilaian diagnostik belum ya? Belum Ibu. Belum. Nah, tadi rencananya itu saya mau buat proyek, proyek tetapi berupa observasi di lapangan. Jadi kalian itu mengobservasi sekolah-sekolah dasar di lapangan, itu bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka, terutama di bagian asesmen. Tapi ternyata pas saya lihat kalender kita, perkuliahan kita, terakhir itu UAS itu harus di tanggal 30 Desember ya. Dan input nilai itu terakhir tanggal 4 atau tanggal 5. Kebetulan itu kan lagi libur semester ya kalau anak-anak sekolah ya. Jadi kalian tidak bisa observasi ke lapangan. Kalau observasinya di depan, kita persiapannya kurang karena biasanya materi itu sampai tanggal segini tuh materi udah habis kalau di sekolah. Jadi guru tuh biasanya tinggal mereview karena awal Desember itu biasanya sudah UAS, sudah ujian akhir semester. Nah, jadi saya putuskan untuk perkuliahan kita dari mulai pertemuan 9 sampai ke 16 ini tetap project, tetapi projectnya tidak observasi ke sekolah ya. Kita akan membuat modul asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu adalah penilaian di awal gitu ya, karena diagnostik ini ternyata sangat penting sekali untuk kita nanti sebagai guru mengetahui bagaimana karakter-karakter dari siswa-siswi kita. Sekarang gini logikanya ya. Ketika kalian nanti jadi guru, kalian mengajar di dua sekolah misalkan di SDA dan jangan dua sekolah deh, tapi kan guru kelas ya. Mungkin ya jika kalian ingin mencari perbedaan gitu ya. Misalkan kalian yang pertama ngajar di sekolah A, SDA. Lalu ceritanya kalian pindah pindah sekolah ngajar di SDB. Tentu pengajaran kalian itu tidak bisa disamakan ketika kalian mengajar di SDA. Tentu pasti ada perbedaannya. Entah itu dari fasilitas sekolahnya, dari lingkungan sekolahnya, dan yang paling penting itu dari karakteristik peserta didik. Ya, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Nah, penilaian awal itu dilakukan untuk kita mengetahui bagaimana sih kondisi awal peserta didik kita. Kondisi ya, artinya bisa yang akademik, bisa non-akademik, seperti itu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, guru itu harus tahu, harus bisa mengidentifikasi siswa-siswanya seperti apa. Makanya kalau di kurikulum Merdeka ini sebenarnya eh, asesmen itu bagian penting, asesmen awal itu merupakan bagian penting sebelum kalian memulai pembelajaran di kelas. Ini saya share screen dulu sebentar. Jadi ketika kemarin saya ke Papua seminggu, banyak sekali hal-hal baru yang saya dapat. Salah satunya tadi seperti diagnostik awal. Awalnya saya mengira ketika di sekolah di sekitaran Jabodetabek mungkin kemampuan awal siswanya tidak terlalu berbeda jauh. Pasti berbeda tetapi tidak berbeda jauh. Bisa dianggap hampir rata-rata seperti itu misalkan. Tetapi ketika kemarin saya ke ujung timur sana, kemampuan siswanya dengan yang di sini kemampuan awalnya sangat-sangat berbeda. Nah, di situ menurut saya pentingnya kita sebagai guru, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi awal siswa-siswa kita sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi supaya apa yang kita sampaikan itu memang tepat gitu, memang sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan dari siswa-siswa kita. Gitu ya. Nih, saya buka dulu cari dulu nih, saya lupa kemarin taruh di mana. Sudah muncul ya? Sudah Sudah Ibu. Ibu. Nah, jadi sekarang kita akan membuat
modul asesmen, isinya salah satunya adalah asesmen diagnostik. Jadi diagnostiknya dulu saja. Kalau untuk asesmen formatif dan sumatif, nanti kalian pasti nggak terlalu sulit lah membuatnya ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa sih tujuan asesmen diagnostik. Lalu kan tadi saya bilang tidak hanya kita mencari tahu kondisi awal dari segi akademik, tetapi non-akademiknya juga. Di sini misalkan asesmen diagnostik non-kognitif dengan asesmen diagnostik kognitif gitu ya. Nah, yang pertama tujuan asesmen diagnostik seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan awal atau kondisi awal siswa, baik yang kognitif maupun non-kognitif gitu ya. Nah, yang non-kognitif ini kita sebagai guru harus bisa agak-agak merangkap menjadi psikolog dari siswa kita. Karena tanpa kita pungkiri, faktor di rumah, faktor lingkungan dia di rumah itu sangat berpengaruh dengan keadaan dia nanti di sekolah. Mungkin ya, kalian coba diinget-inget deh. Dulu ketika kalian sekolah, ada nggak sih anak yang memang, misalkan ada teman kalian gitu yang bandel banget, misalkan pasti ada lah ya, dalam satu kelas, satu sekolah, ada siswa yang pinter banget, yang rajin, yang biasa, yang tengah-tengah aja gitu, yang anteng-anteng aja, dan ada siswa yang udah maksudnya tidak rajin, kurang pintar, dan sebagainya. Nah, mungkin kalian menemukan, oh ternyata dia begini karena di rumahnya begini. Ternyata dia begitu karena di rumahnya begitu. Tanpa kita pungkiri, lingkungan di rumah itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi dia di sekolah. Gitu ya. Jadi, nanti kalian ketika menjadi guru, jangan menjudge siswa kalian dengan memukul rata. Misalkan, dia pintar, kenapa ini nggak pintar? Kamu harus pintar seperti siswa A. Tidak seperti itu. Harus kalian cari tahu dulu apa yang menjadi kendala dari siswa kalian. Misal, oh mungkin di rumahnya orang tuanya tidak terlalu berperan aktif dalam pendidikannya di sekolah. Jadi taunya yang penting anak udah sekolah, semua diselesaikan di sekolah, selesai gitu. Padahal tidak. Tugas orang tua itu juga harus mendidik anak di rumah. Kalau di sekolah, oke, sama guru. Kalau di rumah, sama orang tua. Jadi orang tua tidak bisa lepas dengan anaknya mentang-mentang udah disekolahin, udah ngerasa bayar gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kondisi-kondisi di rumah seperti itu akan terbawa di sekolah nanti. Begitupun selain kondisi di rumah, juga ada pergaulan siswa. Gitu kan? Makanya biasanya kalau siswa-siswa yang agak-agak apa ya, saya nggak berani bilang bandel sih ya, karena setiap orang punya karakter masing-masing. Agak susah diatur gitu ya. Nah, dia pasti akan berkumpulnya dengan siswa-siswa yang agak susah diatur juga, yang ngerasa memang itu satu tipe gitu sama dia. Biasanya dia nggak bakal betah tuh kalau ngumpul sama siswa-siswa yang patuh, rajin itu. Biasanya dia nggak betah karena bukan kelompoknya gitu ya. Nah, jadi latar belakang pergaulan siswa juga mempengaruhi bagaimana karakteristik siswa itu di sekolah. Nah, kalau yang dari segi kognitif, jelas ya. Kalau segi kognitif itu, manfaat kita melakukan asesmen diagnostik yang pertama, untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Jadi kan siswa, misalkan kalian, nanti ini kita ngomonginnya PMSD ya. Kita ngomongin ketika kalian menjadi guru SD gitu ya. Misalkan kalian mengajar di kelas 5, otomatis siswa tersebut kan sudah melalui kelas 1, 2, 3, 4. Nah, kita harus tahu nih, kompetensinya dia itu di kelas 1, 2, 3, 4 itu sampai mana? Apakah semua materi dasarnya itu sudah mereka kuasai? Atau justru ada banyak materi-materi di kelas sebelumnya yang mereka tidak bisa? Nah, repotnya lagi, kalau di SD itu kan itu aja ya. Misalkan bilangan cacah ya kelas 4, 5, 6 ada. Bilangan pecahan ya kelas 4, 5, 6 juga ada. Hanya tingkat kesulitannya saja kan yang berbeda di setiap jenjang gitu ya. Nah, misalkan di kelas 3-nya atau di kelas 4-nya dia pecahannya lemah, bahkan tidak mengerti gitu ya. Lalu di kelas 6 kan ketemu lagi dengan pecahan misalkan. Nah, dia juga pasti akan berpengaruh. Dia pasti juga tidak bisa mengikuti materi pecahan di kelas 6. Nah, itu maksudnya kita harus mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Jadi siswa ini ketika sekarang sudah nyampe di kelas 6 misalkan, itu kompetensi yang sudah dia kuasai itu apa saja, gitu kah? Apakah sudah semua? Apakah mungkin masih ada yang tertinggal atau yang belum mereka paham? Nah, itu tugas kita sebagai guru, gitu ya.
Lalu yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Nah, setiap saya menjadi narasumber di pelatihan guru, kebanyakan guru itu bertanya gini, Bu, dalam suatu kelas itu kan pasti ada siswa yang sangat pintar, biasa saja, kurang pintar, dan tidak pintar, gitu kan? Bagaimana cara kita mengajar di kelas? Nah, inilah jawabannya. Kita harus mengajar di kelas dengan menyesuaikan pembelajaran dengan kompetensi rata-rata siswa. Jadi kalian harus tahu nih definisi siswa yang sangat pintar itu seperti apa, yang pintar itu seperti apa, yang biasa saja itu seperti apa. Nanti kalian rata-ratakan kira-kira dalam kelas itu kemampuan siswanya itu semana gitu. Nah, agak susah-susah gampang kan kalian menyimpulkan kompetensi rata-rata siswa gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya, berarti saya harus ngajarnya ngikutin kemampuan siswa yang mana, Bu? Yang atas, sedang, atau bawah? Kalian ambil rata-ratanya. Nah, untuk mengetahui rata-rata ini, kalian bisa menggunakan salah satunya adalah asesmen diagnostik, gitu ya. Lalu, tujuan yang terakhir adalah memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, ketika saya dulu jadi guru, sebelum jadi dosen saya pernah jadi guru, itu saya selalu mencatat gitu ya, bagaimana keseharian siswa-siswa yang memang butuh perhatian khusus. Salah satunya mungkin siswa dengan yang kelompok bawah ya, kemampuan dengan kelompok bawah. Nah, biasanya akan saya berikan seperti bimbel tambahan di luar jam kelas. Misalkan mungkin di jeda di saat jam istirahat gitu ya, kita pakai 5-10 menit untuk memberikan remedial ke siswa itu, gitu kan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya karena tadi kita belajar menggunakan kompetensi rata-rata, berarti kita milih yang middle kan. Berarti ada kelompok bawah yang di bawahnya kan. Nah, supaya yang kelompok paling bawah itu tidak tertinggal jauh, kita harus memberikan kelas remedial ini, gitu ya. Jadi, supaya di materi berikutnya dia sudah bisa mengejar dengan bimbingan yang sudah kita berikan sebelumnya. Jadi, yang tidak kita tinggal begitu saja, itu tidak bisa seperti itu, gitu ya. Jadi, ketika nanti kalian jadi guru, luangkanlah waktu ya barangkali paling maksimal mungkin 30 menit ya di akhir pelajaran atau di sela-sela waktu untuk memberikan kelas remedial. Itu saya sangat merasakan sekali dampaknya. Ya, nanti ketika kalian mengajar, kalian coba. Pasti anak-anak yang mendapatkan kelas remedial pasti dia akan merasa, oh, guru ini bagus, dia tidak meninggalkan siswa-siswa yang memang tidak bisa. Jadi ke depannya dia bakal percaya diri nih untuk mengikuti materi-materi berikutnya karena memang sudah kita berikan penguatan sebelumnya. Jadi nggak ada yang kita tinggal gitu ya. Nah, lalu berikutnya untuk asesmen non kognitif ini tujuannya ya. Jadi yang pertama ada kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, ada aktivitas siswa selama belajar di rumah, kira-kira siswa ini kalau di rumah belajar apa enggak? Atau malah dia di rumah main game, atau malah di rumah dia main di luar gitu ya. Nah, kita juga harus tahu. Lalu tadi ada kondisi keluarga dan pergaulan siswa, lalu ada gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Seperti itu ya. Nah, di sini tahap melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif itu ada 3, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, yang persiapan, misalkan yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Nah, ini mungkin kalau untuk anak SD atau TK, ini masih make sense ya, masih sesuai ya. Karena biasanya anak-anak itu cenderung selalu mengekspresikan apa yang sedang dia rasakan itu biasanya melalui gambar, melalui warna gitu ya. Makanya kalau di TK itu misalkan saya kasih contoh di sekolah anak saya, itu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak itu dibebaskan untuk mengekspresikan gitu ya apa yang mereka rasakan. Salah satunya adalah dengan biasanya gurunya itu membagikan kertas, lalu ada pensil warna. Nanti di situ siswa diminta coret-coret menggambar apapun. Nanti akan kelihatan tuh apa sih yang sedang siswa itu lakukan gitu kan, dia menggambar apa gitu ya. Lalu ada juga yang siswa dibiarkan misalkan bermain di luar gitu ya, di arena bermain di sekolahnya. Oh, berarti dia memang anak dengan kecerdasan kinestetik. Jadi ya nggak betah diem di kelas.
Terus ada juga siswa yang mungkin difasilitasi untuk bermain balok, misalkan nyusun-nyusun, oh berarti dia sukanya ke jenis yang ini gitu ya. Jadi di awal pembelajaran itu selalu diberikan selalu diberikan waktu untuk siswa bisa mengekspresikan dirinya dia gitu kan. Kita harus sadar tidak semua siswa itu jago atau suka pada bidang tertentu. Contohnya misalkan di sini matematika. Tidak semua siswa itu suka atau bisa dengan matematika. Bisa saja dia tidak terlalu pandai di matematika, tetapi dia punya kepandaian di bidang lain. Itu kan tidak bisa kita bilang siswa itu bodoh gitu kan. Dia tidak bisa di satu pelajaran, tetapi dia unggul di pelajaran lain. Ya. Jadi kita harus objektif dalam menilai siswa itu. Lalu kalau SD mungkin ini sudah bisa kita wawancara ya, kita tanya-tanya, misalkan ngobrol santai aja gitu, jangan terlalu kaku sama siswanya sambil kita berinteraksi dua arah, kita tanya, semalam ngapain aja di rumah, misalkan seperti itu. Kemarin kira-kira main apa ya yang bikin kamu senang? Nah, itu kan nanti dia akan bercerita. Nah, itu sebagai salah satu persiapan kita, langkah persiapan dalam melakukan penilaian diagnostik yang non-kognitif. Nanti dari situ kita dari jawaban siswa kita bisa menyimpulkan, oh siswa ini happy nih di rumah. Atau mungkin ada siswa SD misalnya jujur, oh saya habis diomelin semalam. Nah, mungkin aja semalam diomelin sampai di sekolah masih suntuk gitu, masih bete siswanya. Itu kan mempengaruhi pembelajaran juga di kelas gitu ya. Nah, ini contohnya tadi ada persiapan, lalu pelaksanaannya bisa bercerita, bisa menulis, bisa menggambar ya tadi saya bilang. Nah, ini juga ada strategi tanya jawab yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini ada tindak lanjutnya setelah kita mengetahui, mengkelompokkan gitu ya, bagaimana kondisi awal siswa kita. Nah, ini adalah langkah tindak lanjut yang harus kita lakukan. Nanti ini saya share ya, kalian bisa pelajari nanti. Nah, lalu berikutnya di diagnostik kognitif juga sama, ada 3 langkah yang harus dilakukan ya untuk menyiapkan asesmen diagnostik ini. Yang pertama itu tadi sama ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada diagnosis dan tindak lanjut. Nah, di sini guru melakukan asesmen diagnosis kognitif untuk menyesuaikan tingkat pelajaran. Seperti tadi ya, ambil yang tengah-tengah. Menyesuaikan tingkat pembelajarannya dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Ini dimerahin, bahkan yang bikin kurikulum pun menulis ini, bukan untuk mengejar target kurikulum. Seringkali saya temui di lapangan, guru itu karena mungkin memang di pressure ya, ditekan dengan banyaknya materi-materi yang harus dipelajari gitu, dipelajari oleh siswa. Jadi guru ngejar, misalkan dalam 1 tahun itu harus ada 10 bab gitu yang dipelajari, dikejar tuh cepet-cepetan. Jadi yang harusnya ada siswa yang butuh perhatian khusus, misalkan butuh remedial, butuh bimbingan tambahan, itu tidak dilakukan karena khawatir waktunya tidak keburu, khawatir nanti ketika ulangan gitu ya, ada materi yang terlewat atau yang belum dipelajari. Nah, itu yang sangat berbahaya. Itu hal bukan negatif ya, hal apa ya? Iya, bisa jadi hal yang buruk gitu ya ketika diterapkan di kurikulum yang lama. Karena kan dulu soal itu dibuatnya oleh pusat. Bahkan soal UAS ya, itu juga dibikin oleh kabupaten biasanya kan. Tapi kan sekarang enggak. Jadi pemerintah atau kementerian gitu ya, sudah mempermudah guru dan siswa. Salah satunya dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi untuk semua soal-soal itu diberikan keleluasaan guru untuk membuat soal-soalnya. Jadi biar disesuaikan. Makanya kalau sekarang itu soal UAS itu pasti beda-beda gitu ya. Bahkan dalam satu sekolah gurunya beda, soalnya pun akan beda. Karena ya tergantung kelas yang sedang diajar itu sampai mana. Bahkan mungkin gurunya sama tetapi beda kelas. Misalkan guru A itu ngajar di kelas A dan kelas B. Di kelas A materi sudah sampai sini, kemampuan siswanya begini. Di kelas B materinya baru sampai sini dan kemampuan siswanya begini gitu kan. Itu soalnya pun berbeda walaupun dia gurunya sama. Jadi guru itu harus menyesuaikan kira-kira di kelas A soalnya itu seperti apa. Bukan hanya sekedar topiknya saja, misalkan topiknya apa saja, tetapi tingkat kesulitan soalnya atau kedalaman materinya juga harus disesuaikan.
Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian kalau jadi guru, jangan berpacu kepada kuantitas, tapi kualitas gitu ya. Bener-bener tuh SD, apalagi ini kita ngomongin PMSD ya. Jadi SD itu harus bener-bener kalian tekankan kalau di matematika itu operasi dasarnya, operasi perhitungan, entah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian. Karena yang saya lihat, yang saya rasakan ketika saya mengajar itu, anak SMP itu masih tidak bisa menghitung bilangan bulat negatif dan positif. Jangan SMP deh, SMA. Dulu saya ngajar SMA, itu anak SMA itu ngitung -2 dikurang 5, bingung. -2 dikurangin 5, 3, bukan dikurangin. Masih ada anak SMA yang mikir gitu. Ini kalian mahasiswa matematika nggak ada kan ya? Yang nggak bisa ngitung plus min. Awas kalau saya sampai nemuin jawaban ujian, ada kesalahan dia ngitung plus min, nanti saya wawancara. Berarti kalian bisa mungkin, ada kemungkinan memang kalian tidak teliti menjawab, tapi ada kemungkinan juga kalian belum paham tuh konsep plus min. Calon guru matematika nih ya, harus tahu. Jadi nanti kalau kalian ngajar SD, siswa kalian itu harus ditekankan bisa menghitung perhitungan dasar minimal. Tambah, kurang, kali, bagi. Jangan sampai ada naik SMP, siswanya di SMP nggak bisa. Di SMA masih ke bawah nggak bisa juga. Itu dasar banget ya. Ibaratnya kita kalau mau bangun rumah, kita bagusin dulu tuh pondasinya. Kalau pondasinya sudah bagus, kita mau bangun rumahnya berapa lantai nggak ada masalah. Tapi kalau pondasinya buruk, kita bangun 2 lantai pun udah bisa ambruk. Nah, ibaratnya operasi penjumlahan pengurangan itu di matematika itu adalah pondasi dasarnya. Matematika semuanya pakai operasi dasar itu. Jadi itu adalah tugas di SD. Ya, jadi jangan sampai lolos tuh siswa yang nggak bisa tuh, harus diremedial terus-terusan, dikasih bimbingan tambahan terus-terusan sampai dia benar-benar sudah menguasai gitu ya. Jadi nggak nyusahin guru di level berikutnya gitu. Nah, ini tadi sudah ya, sama seperti yang non-kognitif untuk persiapan-persiapannya. Ini juga nih hal penting yang di-highlight, guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Lagi-lagi kita harus mengambil rata-rata di kelasnya, gitu ya. Nah, di sini di kegiatan tindak lanjut untuk asesmen diagnostik itu yang harus dilakukan itu yang memang agak ribet gitu ya. Yang langkah pertama. Jadi di sini nanti kalian harus membuat pedoman persekoran atau kunci jawabannya itu dengan kalian bagi ke dalam 3 kategori. Ada kategori paham utuh, paham sebagian, dan kategori tidak paham. Gitu ya. Lalu yang berikutnya kalian hitung rata-rata kelas. Nah, nanti caranya kalian bagi siswa menjadi 3 kelompok itu. Misalkan yang tadi ini, yang utuh, sebagian, dan tidak paham, gitu ya. Nanti siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Jadi kan karena tadi guru itu mengajar di kelas harus berdasarkan rata-rata siswa di kelas itu, maka siswa yang memang sudah berada di level rata-rata kelas itu mengikuti pembelajaran seperti biasa, sesuai ATP yang ada di fasenya. Lalu yang berikutnya, siswa dengan nilai di bawah. Jadi yang siswa yang low mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Ini tuh contohnya tadi, kalian harus memberikan remedial kepada siswa-siswa kalian yang memang agak tertinggal gitu. Misalkan di materi penjumlahan bilangan bulat dia masih bingung ya, kalian remedial terus ya. Sedangkan bagaimana Bu dengan siswa yang di atas rata-rata? Masa iya dia bengong nungguin aja? Nah, siswa yang di atas rata-rata kita bisa gali lagi kemampuannya dia dengan cara memberikan pengayaan. Jadi kan kalau kalian tahu itu, kalau dulu kalian sekolah di LKS ya, LKS mungkin biasanya bukan LKS guru buat, tapi LKS yang dari penerbit gitu kan. Di dalam LKS-nya itu kan ada latihan soal, terus ada soal pengayaan, dan ada soal remedial. Kalau soal remedial itu biasanya soalnya agak-agak mudah, jadi yang basic-basic banget. Tapi kalian bedakan deh, bandingkan dengan soal pengayaan. Biasanya di soal-soal pengayaan itu soalnya sudah mulai sulit, jadi sudah mulai analisis dan penalaran gitu ya. Jadi memang soal-soal pengayaan itu diperuntukkan untuk siswa yang punya kemampuan di atas rata-rata kelasnya. Jadi untuk kita menggali lebih dalam lagi dan meningkatkan kemampuan dia, gitu ya.
Lalu yang berikutnya, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Itu tadi yang sudah kalian buat kemarin ya, di evaluasi di materi itu gitu kan. Lalu yang empat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, kalian juga harus bisa melakukan asesmen formatif seperti itu. Nah, nanti habis ini saya tunjukkan bagaimana sih modul asesmen diagnostik yang nanti harus kalian buat untuk proyek perkuliahan ini. Ini mahasiswa kelas ini juga ikut teori bilangan ya sama saya ya. Ya nggak sih, teori bilangan dulu bukan? Iya, Ibu. Nah, gitu ya. Banyakan proyek nih. Nah, kalau yang ini nggak ada UAS-nya ya. Jadi ini nilai UAS-nya diambil dari tugas akhir proyeknya. Baik, Ibu. Izin tanya, Ibu, untuk yang kan tadi subjek objeknya itu ini kan SD atau orang. Nah, untuk sekarang ini objeknya apa, Ibu? Apa buat aja, Ibu? Iya, kita buat saja karena kayak untuk SD ya, tapi tidak observasi ke lapangan karena tadi waktunya eh, nggak pas gitu. Nah, ini nih. Jadi nanti kalian buat bentuknya seperti buku ini. Ini contoh diagnostik untuk SD kelas 3. Jadi diagnostik itu setiap sekolah itu, setiap kelas itu beda. Ini contoh umum yang disediakan oleh pemerintah ya. Jadi nanti kalian pakai ini untuk rujukan. Ingat ya, untuk rujukan. Nah, tadinya tuh saya tuh maunya observasi ke SD kan ya. Kira-kira kalian ada yang punya adik SD gitu nggak sih? Itu ulangan tanggal berapa ya? Ada yang tahu nggak SD? Tanggal 27 November, Ibu. 27, ini berarti 17 hari lagi ya. Hmm, bisa sih ya, jadi kan ulangan tuh nanti gurunya gitu, kalian minta sampel aja gitu ya, ke sampel jawaban ke gurunya untuk kalian analisis gitu. Kira-kira kemampuan siswa dalam menjawab soal semester itu bagaimana gitu. Jadi untuk kalian menentukan diagnostiknya ini gitu ya. Nah, ini saya punya contoh asesmen diagnostik di kelas 3. Nah, dia penilaian awal, berarti kalau kita ingin melakukan diagnostik di kelas 3, maka materi yang kita gunakan adalah materi di kelas 2. Kan asesmen awal, jadi kemampuan awal siswa sebelum di kelas 3. Berarti kita buat yang di kelas 2-nya. Jadi mundur satu tingkat ya. Nih, makanya di sini KD yang pertama misalkan menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 100 dan menentukan lambangnya berdasarkan dan sebagainya. Ini di kelas 2. Karena kan ini penilaian diagnostik kelas 3. Jadi harus kita berikan materi-materinya materi kelas 2 gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu kalian membuat kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal seperti ini. Ada kompetensi dasar, ada kelas berapa, materi pokok, indikator soal, bentuk soal, nomor soal, dan keterangan. Bentuk soalnya itu kalau kalian atur nanti bebas. Bisa pilihan jawaban, bisa menjodohkan ya, betul salah, atau bisa apapun, terserah kalian untuk bentuk soalnya. Kalau bisa campur. Jadi nanti soalnya tidak terlalu banyak, cukup 10 soal saja dengan bentuk soalnya bervariasi setiap soalnya gitu ya. Nah, misalkan di sini indikator yang pertama, disajikan pernyataan. Siswa dapat menentukan lambang bilangan cacah berdasarkan nilai tempat serta menjelaskan alasannya. Nah, misalkan seperti ini. Terus, kelas 2 di materi yang kedua adalah pecahan gitu ya. Disajikan gambar sebuah kue. Nanti soalnya kan dirujuk dari sini. Kalau kalian kemarin sudah membuat evaluasi, pasti kalian sudah buat kisi-kisi dan soalnya kan. Ini contohnya, di sini ada berapa soal nih? Oh, ternyata di sini hanya ada 10 soal. Jadi satu KD bisa untuk beberapa soal ya. Misalkan di sini KD menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan cirinya. Ini bisa di soal nomor 8, 9, dan 10. Jadi satu KD itu tidak harus satu soal. Bisa diperuntukkan untuk beberapa soal. Nah, ini masuk soal-soalnya. Nah, ketika kalian membuat kunci jawaban, pilihan jawaban, misalkan seperti ini,
itu soal yang bagus itu adalah setiap option itu tidak diacak. Maksudnya diacak gimana? Maksudnya gini, misalkan nomor 1 ini jawabannya 8, misalkan ya, jawabannya 8. Lalu option B sama C, yaudahlah option B berapa, C berapa, yang penting jawaban yang benernya tuh 8. Sisanya angkanya saya asal aja. Tidak begitu. Soal yang baik itu adalah soal yang opsinya itu harus mengecoh. Justru kita sebagai pembuat soal tuh kita harus mengecoh siswa kita. Misalkan 5 sama 3 gitu. Yang harusnya ditambah 5 tambah 3 misalkan jadi 8. Pengecohnya apa? Pengecohnya bisa saja di sini kita jawab 2. Bisa aja mungkin siswa ngiranya dikurang. 5 kurangin 3 kan 2. Bisa juga misalkan kali 5 sama 3 kalau siswanya nggak paham bisa aja dikali. Berarti ini 15. Jadi setiap opsi-opsinya itu bukan dikarang, tetapi harus kita buat faktor pengecoh. Karena kalau kita membuat soal, saya setiap membuat soal apapun itu ya, soal yang baik adalah yang faktor pengecoh pada opsi jawabannya itu adalah tinggi. Makanya kalian ketika ikutan UTBK dulu ya, masuk UNJ, itu kan setiap jawaban tuh ada makna tersendiri. Walaupun jawaban yang benernya A, tapi option B, C, D, E-nya itu dia faktor pengecohnya tinggi, ada maknanya. Kalau maksudnya gini, kalau siswa ini salah konsep harusnya dikali jadi ditambah, oh itu berarti buat jawaban yang B. Misalkan siswanya salah konsep lagi ngitungnya jadi dikurang, kita kasih jawaban kurang itu untuk jawaban yang C gitu ya. Jadi setiap jawaban itu punya makna, bukan diacak ya. Terus yang ini seperti yang soal berikutnya tadi karena dia BS ya. Lingkarilah huruf B jika pernyataan berikut benar dan S jika pernyataan salah. Jadi dia bentuk benar salah. Kalian juga boleh bisa menampilkan soal seperti ini. Nah, ini untuk soal nomor 3 masih di bagian pecahan, nomor 4 juga pecahan. Nah, yang nomor 5 ini ada ukuran begini. Berapa nih panjang pensil pada gambar ini? Kan kalau siswa yang ngecoh ada aja mungkin dia yang ngejawab 10. Ya kan dia nggak ngelihat itu pensilnya dimulai dari angka berapa gitu. Yang penting dia nih pensil nih berhentinya di 10. Oh, berarti panjangnya 10 gitu kan. Jadi diperhitungkan juga untuk pengecoh di opsinya. Ini juga gini, ini contoh-contohnya. Buat menarik ya gambar-gambar seperti ini dan kontekstual. Jadi soalnya jangan konsep misalkan kayak tadi nih. Kayak misalkan bilangan cacah tuh langsung aja 12 ditambah 5 ditambah 100 ditambah berapa, jangan gitu, udah nggak zaman, itu soal-soal jadul saya bilang. Sekarang itu soal-soalnya harus penalaran, harus kontekstual. Jadi jangan ada soal-soal jadul seperti itu ya. Kalian calon guru masa kini nih harus up to date memberikan soalnya, melatih kemampuan berpikir siswa juga. Nah, ini kan soal-soalnya bagus-bagus semua, bukan? Jadi bukan soal dasar, tapi sudah soal penalaran. Nah, selesai nih misalkan soalnya sampai 10. Jadi tadi ada kisi-kisi, lalu ada soal yang bagian C, ada kemungkinan jawaban pada asesmen. Nah, ini yang tadi saya bilang, setiap opsi itu punya makna tersendiri untuk pengecoh. Misalkan memilih jawaban A, kan 8 ya yang nomor 1 ya. Karena 5 ikat lidi sama 3 batang lidi itu ditambah, jadinya 5 tambah 3, 8. Alasannya gitu. Terus kalian isi opsi B. Kenapa kalian isi pilihan 53? Oh, karena 5 ikat lidi itu satu ikatnya isinya 50 batang. Terus yang 3 batang lidi ya 3 batang lidi aja. Maka 50 ditambah 3 jadi 53. Lalu opsi yang C, kenapa kalian buat opsi C itu angka 80? Oh, karena bisa aja siswa ngitungnya gini. 5 ikat lidi itu 50 batang lidi. Dan 3 batang lidi dianggap seperti 5 ikat juga. 3 batang lidi dianggap 3 ikat, jadi 30. Jadi kan tadi satu ikatnya kan ada 10 ya. Jadi siswa nggak bisa ngebedain tuh mana ikat, mana batang. Taunya setiap yang ikat dikali 10. Maka di sini 3 batang dikalikan 10 jadi 30. Maka dia akan terkecoh 50 tambah 30 sama dengan 80. Tadi kalau nggak salah jawaban yang benernya ini ya. Jadi kan tadi ada 5 ikat lidi dan 3 batang. Jadi 5-nya dikalikan 10 ditambah 3 jadi 53. Kalau siswa yang terkecoh untuk jawaban yang A, semuanya disamaratakan, tinggal 5 ditambah 3. Mau dia batang kayak mau dia ikat ditambah 3 gitu. Jadi kalian lihat deh jawaban A, jawaban B sama jawaban C itu punya maknanya semua untuk pengecoh. Gitu ya. Nah, jadi yang C itu adalah kemungkinan jawaban siswa. Lalu yang nomor 2
Ini juga sama, misalkan dia melingkari pilihan yang salah dengan alasan bahwa setiap bagiannya tidak sama besar. Kalau melingkari pilihan benar dengan alasan bernilai sepertiga dan seterusnya, kalian buat seperti ini ya. Jadi setiap opsi itu punya harus ada faktor pengecanya. Nah, ini juga gitu. Ini ada kemungkinan jawaban. Lalu yang D adalah kunci jawabannya. Jadi kayak pembahasannya gitu ya. Nih tadi yang nomor 1. Dan seterusnya nih pembahasan. Jadi isi yang benernya. Nah ini pedoman penskoran itu sekaligus untuk pengkodean. Jadi dikode ya. Misalkan di soal nomor 1 tadi. Jawabannya kan ada B, ada A, ada C ya. Misalkan 53. Ini kan jawaban betulnya 53 ya. Berarti kita berikan kode P. Karena kan jawaban benarnya 53, berarti siswa yang memang menjawab A, dia kategorinya paham utuh. Tadi di PPT sebelumnya kan dibagi ke dalam 3 kategori. Paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Nah, dikodekan di sini paham utuh itu P saja, paham sebagian itu PS, dan tidak paham itu TP gitu ya. Bagaimana Bu cara kita mengidentifikasi mana yang masuk ke paham sebagian, mana yang masuk ke bagian tidak paham gitu ya. Nah, di sini kalian lihat saja. Sebenarnya yang option jawaban A sama C itu sama ya. Kalau yang A itu kan mereka memukul rata menyamakan gitu. Ikat itu sama dengan batang. Sedangkan yang C mereka memukul rata batang itu sama dengan ikat. Jadi dikalikan semua sama 10. Nah, ini sebenarnya memang sama gitu, yang bagian A sama C beda-beda tipis gitu ya. Jadi andaikan terbalik, ya sebenarnya tidak boleh ya, tetapi kan lebih fatal yang ini, lebih fatal dia mengalihkan semuanya. Jadi 50 tambah 30 sama dengan 80. Ini yang lebih fatal dibanding ketika dia menjawab yang 8 ini gitu. Makanya dikasih PS dan dikasih TP. Ini juga sama ya. Nah, apakah dalam satu jawaban satu soal ini kategorinya itu harus paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham? Nah, misalkan yang ini contohnya nih. Nih, yang nomor 3. Ini tidak ada paham sebagian. Jadi kan opsi jawaban benarnya A. Artinya dia paham utuh kan. Sedangkan untuk jawaban B sama C, dia semuanya berkategori dia tidak paham gitu. Jadi tidak harus ada, tapi yang baiknya sih ada masing-masing. Jadi ada paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya tidak apa-apa, hanya paham utuh atau tidak paham saja, atau hanya paham utuh dan paham sebagian gitu. Yang penting harus ada paham utuh karena kan harus ada jawaban yang benarnya ya. Oh. Nah, ini juga tuh tadi ada yang enggak, ada kategori yang tidak ada. Nah, berikutnya tadi kan udah pedoman penskoran ya. Berikutnya adalah interpretasi dan tindak lanjut. Tuh, capek kan kalau jadi guru kalau benar-benar mengikuti alur pembelajaran yang disusun oleh kurikulum gitu kan. Nah, balik lagi ke soal nomor 1 nih, kalian lihat. Memilih jawaban B karena tadi kan yang kemungkinan jawabannya ya, yang kode paham. Interpretasinya, siswa meyakini bahwa 5 ikatan bernilai 50 dan 3 batang bernilai 3 dan seterusnya ya. Nah, tindak lanjutnya apa? Nah, berarti kan dia kan sudah paham nih. Maka tindak lanjutnya mengajak siswa melangkah atau meloncat ke arah depan atau samping kanan sambil membilang. Itu bisa. Jadi kayak game di kelas seperti itu ya. Nah, ini juga yang soal kemungkinan jawaban kategori kedua, paham sebagian juga seperti ini. Bagaimana cara kita men-treatment? Jadi tindak lanjut itu bagaimana cara kita men-treatment siswa-siswa yang dalam kategori paham sebagian. Jadi kita ajak ngapain gitu kan di kelas supaya pemahamannya dia bertambah gitu. Nah, ini baru soal nomor 1. Nih, tindak lanjut, interpretasi dan tindak lanjut soal nomor 2. Ini soal nomor 3 tuh. Panjang kan? Ini diagnostiknya baru 1 aja. Nanti gimana Bu kalau di kelas? Apakah kita membuat seperti ini gitu? Kalau kalian sudah paham gitu ya, benar-benar paham konsepnya gitu. Kalian tidak buat ini juga tidak apa-apa. Ini kan memang sangat detail ya. Ini untuk latihan gitu, untuk kalian berlatih sekarang. Nanti kalau sudah paham pasti kalian sebagai pendidik itu punya naluri gitu ya. Misalkan
oh siswa ini dia jawabnya karakteristik gitu, kita paham pasti. Siswa A gitu, siswa A ini selalu menjawab dia paham utuh terus. Oh berarti siswanya tuh karakteristiknya begini. Oh berarti yang cocok kita lakukan pada siswa ini untuk berikutnya tuh ini gitu. Jadi cukup kita tidak kita tuliskan seperti ini juga tidak apa-apa gitu kan. Karena kalau setiap bab kita tuliskan ini, ya nanti waktu kita akan habis dengan menulis administrasi-administrasi seperti ini. Jadi ini hanya untuk latihan kalian hari ini. Nanti ketika sudah jadi guru di lapangan, sudah biasa gitu ya menghadapi siswa, pasti udah hafal lah, udah di luar kepala nih kalian menganalisis karakteristik siswa kalian seperti itu. Nah, jadi ini tugasnya adalah membuat seperti ini, modul asesmen diagnostik. Nanti ini saya simpan di satu folder, nanti bisa kalian buat untuk referensi tugas ya. Nah, sekarang kita mulai ke project-nya. Tadi materinya sudah. Sekarang saya mau tanya lagi, kemarin dibagi kelompok, satu kelompok berapa anggota ya? Kemarin individu, Ibu. Oh gitu, individu. Oke, berarti kita bagi ini ya. Ntar saya buat folder dulu. Ini kelas 22 apa sih? B. B ya? Hmm. Oke. PM 22. Jadi nanti kita tidak setiap minggu ada Zoom ya, kecuali untuk dalam pelaporan. Jadi kalian fokus sama ini, apa namanya, tugasnya. Nih, nanti akan saya berikan di linknya juga saya lengkapi dengan buku panduan guru untuk SD. Nih, jadi sebenarnya kita tuh jadi guru tuh sudah disiapkan gitu ya oleh pemerintah panduan-panduannya gitu. Cuman kadang kebanyakan gurunya kita juga literasinya agak males ya. Jadi kita males baca panduan yang sudah diberikan. Padahal panduan ini sangat bagus sekali gitu. Nih ya, materi-materi di SD totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bab ya. Ini untuk di kelas 5. Ini jumlah mahasiswanya berapa ya, Dustin? Ada 41, Ibu. Oh, 41. Banyak Ada ya. 2 PMM, Ibu. Maksudnya gimana? 39 total murid dari PMB dan ada 2 tambahan dari mahasiswa PMM, Ibu. Oh, hadir di sini siapa? Hadir, Ibu. Oke. Jadi totalnya 41 ya. Berarti dibagi ke dalam 8 aja. Karena kan yang bab 9 ini sama-sama bilangan cacah ya. Jadi bilangan cacahnya saya gabung dengan yang bab 1. Nih, jadi bilangan cacah saya tarik bab 1 yang tadi sampai 1 juta. Jadi dianggap pokoknya dia bilangan cacah. Jadi totalnya ada 8 kelompok nanti. Berarti satu kelompok 5 orang ya. Berarti kelompok 1 itu bilangan cacah, tetapi ini jangan sampai 100.000 tapi sampai 1 juta. Karena tadi saya gabung dari kelompok 9. Terus bab 2-nya berarti kelompok 2 itu KPK dan FPB. Bab 3, kelompok 3 itu pecahan. Terus kelompok 4 itu bangun datar. Kelompok 5 luas daerah bangun datar. Kelompok 6 sudut. Kelompok 7 membandingkan ciri-ciri bangun datar. Dan terakhir kelompok 8 adalah di materi data. Jadi total ada 8 kelompok ya. Nanti tolong dibagi
Kalau bisa kelompoknya heterogen ya, Destin ya. Jadi dalam satu kelompok ya kalau bisa ada yang laki-laki. Jangan ada kelompok yang isinya laki-laki semua, gitu ya. Tapi kalau ada kelompok isinya perempuan semua ya mungkin nggak apa-apa karena kan jumlahnya banyakan perempuan ya di kelas ini. Kalau nggak salah ya laki-lakinya cuma berapa orang tuh? Cuma 6 ibu. Iya, kurang kan ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada satu kelompok ini semua perempuan semua. Nah ini lengkap sekali buku panduannya. Nah, ini ada materi-materinya nanti. Ini yang tadi Pancasila ini. Jadi biasanya di awal pembelajaran itu kita harus menyelip profil pelajar Pancasila. Bisa dengan menyanyikan lagu wajib atau misalkan kalau bergotong royong gitu, misalkan dengan kalau membagi kelompok gitu ya, bangkunya diatur, mereka bergotong royong untuk mengatur posisi tempat duduk per kelompoknya. Itu kan juga sudah menunjukkan pelajar Pancasila. Mungkin setiap pembelajaran dari dulu juga sudah ada seperti itu, tetapi di kurikulum Merdeka ini ingin juga dalam bentuk tertulis. Jadi kita lampirkan di RPP atau di modul ajarnya gitu ya. Atau berdoa, itu berdoa kan juga termasuk profil pelajar Pancasila ya. Ketuhanan yang Maha Esa kan, nah gitu ya. Jadi sebenarnya dari dulu memang sudah ada, hanya saja tidak dalam bentuk tertulis di RPP. Nah ini CP atau capaian pembelajaran per elemen pada fase C. SD itu fase C, SMP itu fase D ya. Jadi kurikulum Merdeka itu ada namanya fase. Jadi bukan tingkat. Kalau dulu kan tingkat ya, tingkat SD, SMP, SMA. Kalau sekarang fase namanya. Jadi di sini elemennya itu ada bilangan, ada aljabar, ada pengukuran, geometri, analisa data, dan peluang. Jadi matematika tuh sekarang tuh dibagi berdasarkan berapa elemen, 1, 2, 3, 4, 5. SMA pun begitu sama. Jadi kalau bilangan ya, kalau di SD bilangan caca dan sebagainya. Kalau aljabar mungkin kalau di SD itu untuk menyelesaikan soal sehari-hari dengan rasio satuan misalkan, itu kan juga sudah termasuk aljabar ya. Jadi misalkan 2 kilogram ditambah 100 gram sama dengan titik-titik gram. Itu kan sebenarnya bisa juga dimasukkan ke dalam aljabar. Dia variabelnya itu misalkan satuannya gram. Jadi yang kilonya harus dirubah dulu ke gram, baru dia bisa dijumlah. Kalau masih kilo dengan gram, tidak bisa dijumlah. Itu kan sama aja kayak konsep 2X ditambah 3Y, kan nggak boleh jadi 5XY gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau untuk di SD, kalau di SMA kan udah gampang ya, ada XY, XY-an. Tapi kalau di SD kayaknya belum belajar dia variabel gitu. Nah, untuk pengukuran dia bisa melakukan menentukan keliling dan luas. Untuk geometri tadi ya bisa mengidentifikasi bangun-bangun datar ataupun bangun ruang. Lalu analisa data dan peluang ya tadi ada di bab terakhir tadi ada yang data ya. Statistik kan sudah ada tuh di SD, menghitung rata-rata dan sebagainya yang masih basic banget. Nah, di sini ada ATP. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Jadi ada istilah-istilah yang harus kalian familiar nanti ya di kurikulum Merdeka ini. Gitu. Ini juga pembagiannya. Jadi kira-kira yang tidak terlalu sulit, mungkin jam pelajarannya jadi sedikit. Kalau materi yang dalam dan sulit, mungkin jam pelajarannya banyak gitu. Nanti kalian bagi gitu ya. Nah, kalau ini sih sudah ini ya, sudah ngepas gitu, mungkin bisa diikuti. Nanti kalau untuk di kelas, tapi kalau untuk diagnostik kan ini nggak masuk ya. Ini cuma ambil materi-materinya aja tadi. Jadi kedalaman materinya sampai mana gitu ya. Jadi kalian tugasnya adalah membuat modul asesmen diagnostik di kelas 6. Berarti ketika kalian bikin diagnostik kelas 6, materi-materinya itu diambil materi kelas 5. Kan tadi saya bilang mundur 1 tahun. Ya, karena diagnostik itu adalah penilaian awal. Jadi bagaimana guru kelas 6 nanti sebelum mengajar, bagaimana guru kelas 6-nya itu mengidentifikasi karakteristik siswanya. Berarti kan dengan melakukan penilaian awal ya melingkup materinya di kelas 5. Itu jadi mundur 1. Nah, ada buku siswa, ada buku guru ya zaman waktu itu. Nah, ini ada materi-materinya. Kalau kalian misalkan bingung gitu ya, kan kalian belum pernah ngajar di sekolah, misalkan bingung, kalau bilangan cacah itu untuk anak kelas 5 itu gimana sih contoh tingkat kesulitan soalnya gitu ya.
kredit taksonomi. Belum itu dia sampai mana gitu ya, sampai C berapa gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini, pelajari di sini. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kelas 5 gitu ya. Ini lengkap sekali nih panduan-panduannya tuh. Ini juga ada pedoman perskoran untuk evaluasi, terus ada kunci jawaban, ada sumber bacaan, dan seterusnya. Ya. Nanti bisa kalian lihat dari sini untuk materi-materinya. Jadi, nih ya. Sebentar dulu, saya ada telepon. Sebentar ya. Ya. Oke, maaf ya. Lanjut, kita akan bagi kelompok. Oke, berarti di sini membuat modul asesmen diagnostik
kelas 6 SD gitu ya. Oke, berarti di sini kelompoknya total ada 8 kelompok sesuai dengan materi yang tadi ya. Terus kita buat timeline-nya seperti biasa. Kalau proyek kan penilaiannya ada di awal, proses dan akhir ya. Berarti timeline yang pertama kita cek tanggal, berarti sekarang pekan 1 ya, dari tanggal 10 sampai 17. 10 sampai 17 November. Itu persiapan, berarti kalian pembagian kelompok. Pembagian kelompok, pembagian tugas, dan seterusnya. Nah, nanti di tanggal berapa berarti ya? 17, tanggal 24, tapi itu mentok Natal ya, sebelum Natal. Berarti kita nggak ada Zoom nih di tanggal 24. Nah, di tanggal 24 itu tagihan yang pertama, jadi nanti nggak langsung di akhir ya, saya akan mengeceknya progresnya itu setiap bagian, karena kan tadi bagiannya ada apa tuh modulnya. Yang pertama itu tadi, sebentar, kisi-kisi. Jadi ada kisi-kisi. Ini selesai kisi-kisi. Terus tanggal 1 Januari. Itu soalnya, soal asesmennya. Terus tanggal 8, kok Januari, Desember. Jadi 8 Desember. Cukup nggak nih nanti waktunya ya. Bagian kemungkinan jawaban siswa. Terus 15 Desember. Tadi ada kunci jawaban. Tanggal 22 Desember. Pedoman. Pengodaan. Tanggal 29 Desember. Interpretasi dan tindak lanjut. Pertemuan keberapa nih berarti? Sekarang kan pertemuan 1 ya. Berarti 17 itu pertemuan 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, terakhir itu presentasi dan pengumpulan. Ibu, pertemuan dari 9, Ibu. Ini 10 ini pertemuan 9 kan ya? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, kelebihan ya? Iya, Ibu. Apa ya yang jadi 2 ya? Berarti gini aja deh. Berarti ini udah masuk ke kisi-kisi. Berarti minggu depan ya, minggu depan itu sudah masuk ke kisi-kisi soal aja deh. Ini berarti tanggal berapa? 17 ya. Keburu nggak ya? Sebentar, saya atur dulu.
Kalian ada proyek apa lagi sih di mata kuliah yang sedang berjalan sekarang? Bahasa Inggris Matematika 2, Ibu. Tentang buat apa itu? Dia kayak buat micro teaching mandiri gitu, Bu. Pakai bahasa Inggris gitu. Hmm, Video micro teaching mandiri gitu. video ya, dalam bentuk video berarti Iya, produknya. Oke. Sama ini Bu Mas, ada berarti mandiri ya, apa namanya, per mahasiswa gitu ya, nggak kelompok. ya, Oke. iya Ibu. sama animasi komputer juga ada Ibu. Bikin apa tuh? Bikin aplikasi. Bikin aplikasi. Oke, nggak apa-apa. Jadi mahasiswa siap-siap tugas ya. Ini berarti sekarang tanggal 10, pertemuan 9 ya, berarti 17. Ini 24-nya di sini deh. Ini 24. Kalau ada yang bisa jadi 2, jadi 1, yang agak-agak ringan mungkin. Terus tanggal 1, 8, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pas ya. Kalau di kalender kan tanggal 30 Desember itu pekan terakhir UAS ya. Jadi kita selesai nih sesuai dengan jadwal ya. Jadi tanggal 2 Desember 9-nya kita selesai. Jadi tahun baruan udah tenang dari tugas. Nah, ini untuk timeline-nya. Jadi setiap tanggal ini adalah deadline masing-masingnya ya. Jadi di tanggal 10 pembagian kelompok berarti hari ini PJ sudah harus mengirimkan pembagian kelompoknya. Nah, untuk pembagian tugasnya itu kalian atur saja dengan kelompok kalian masing-masing. Misalkan si A tugasnya ini, si B tugasnya ini tuh bebas ya. Lalu pekan depan berarti tanggal 17 November itu ada kisi-kisi soal. Nanti akan saya bagikan linknya. Jadi setiap deadline-nya ini kalian silahkan upload di link yang saya bagikan. Jadi nanti disimpannya di link ya. Berarti tanggal 24 itu soal asesmennya, tanggal 1 Desember kemungkinan jawaban siswa, tanggal 8 itu kunci jawaban asesmen, tanggal 15 pedoman pengkodean, tanggal 22 itu interpretasi tindak lanjut, dan terakhir tanggal 29 itu presentasi dan pengumpulan modul asesmennya. Jadi presentasinya cukup singkat aja, sampelnya saja ya. Jadi soal nomor 1 aja yang nanti kalian presentasikan. Misalkan tadi kisi-kisi ya berarti kisi-kisi nomor 1, terus soal nomor 1, pedoman nomor 1, interpretasi nomor 1 gitu ya. Jadi sampelnya aja cukup nomor 1 aja. Karena dari 8 kelompok itu presentasi harus selesai dalam 1 pertemuan di tanggal 29 Desember ini. Dan pengumpulan modul asesmennya. Jadi nanti tagihannya berarti ada 8 modul asesmen diagnostik karena ada 8 kelompok ya. Nanti dibuat cover juga. Bentuknya kan PDF, tidak usah di print ya. Nanti dibuat cover seperti yang tadi contoh yang saya berikan. Setiap kelompok bebas mengkreasikan covernya ya. Ini misalkan ini covernya seperti ini. Berarti model asesmen kelas berapa? Kelas 6. Kan materinya kelas 5 tadi ya. Ini model asesmennya kelas 6. Seperti biasa lambang WNJ dan sebagainya. Terus desainnya bebas. Isinya 1 itu tadi cover, terus ada daftar isi. Kalau bisa daftar isinya dibuat ini ya, ada linknya ya. Terus kata pengantar, nah langsung masuk ke sini, gitu ya. Daftar isinya dibuat hyperlink nanti, jadi bisa diklik dari sini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya ingin bertanya. Mm-mm. Ini contoh-contoh modulnya dikasih nggak, Bu? Dikasih nanti di linknya itu. Jadi nanti kalian pegang 1 link. Itu link materi dan link buat ngumpulin progres tugas kalian. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada lagi? Misi Bu, saya ingin bertanya kembali. Mm-mm. Mengapa pada asesmen apa tadi Bu? Diagnostik. Diagnostik membuat soalnya pilihan ganda ya Bu?
kenapa sifatnya nggak berbentuk isian saja ya, Bu? Karena Nah, masalah untuk anak heeh. SD biar bisa menganalisis lebih dalam kemampuan anak SD, prosesnya bagaimana, Bu? Ya, jadi untuk bentuk soalnya itu bebas ya, Bintang. Mau dibuat pilihan ganda, mau dibuat menjodohkan, dibuat esai, dibuat isian singkat juga bebas boleh. Tetapi sebaiknya campur. Jadi supaya anak itu memang terbiasa dengan berbagai jenis jawaban soal. Jadi misalkan nomor 1 mau pilihan ganda boleh. Nomor 2 misalkan mau isian singkat boleh. Mau menjodohkan juga boleh. Seperti itu. Jadi nanti dicampur aja, jangan PG semua atau isian semua gitu ya. Dalam 10 soal kan tadi disuruh membuatnya 10 soal ya. Jadi setiap kelompok itu buat 10 soal. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Nanti di covernya ditambahin keterangan ya, modul asesmen kelas 6. Terus bawahnya materinya apa? Misalkan bilangan cacah. Itu kan. Nanti kalian tambahkan. Ibu berarti pas tanggal 29 itu udah bentuk satu modul ya, Bu? Iya, ada 8 berarti ya. 8 modul ya. Kan satu kelompok 1. Ya, Bu. Ada Makasih, Bu. lagi? Ya, sama-sama. Yang lain? Cukup, Ibu. Cukup. Oke. Jika tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Untuk link-linknya, isi-isinya nanti saya kirimkan ke PJ-nya. Dan hari ini tolong sudah ada nama-nama kelompok ya. Di-upload juga ya, Destin ya, di linknya nanti ya. Iya, Bu. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Semoga tugasnya juga selesai sesuai dengan timeline yang sudah kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pekan depan. Untuk mekanisme kuliah apakah selalu Zoom atau tidak akan saya kabari ke PJ-nya nanti. Jadi kita setiap minggu tidak harus ada Zoom ya, tetapi tetap dihitung pertemuan. Yang penting ada progres. Setiap minggu progres masuk, dianggap hadir semua. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Makasih Bu. banyak, Ibu.